Waduh. Bang, maaf nih bang, ini lagi syuting nih. Abang segitu galak ya bang. Bang, maafin kedatangan saya kalau emang kurang enakin di hati abang dan pompok sekalian. Bang, jauh sebelumnya bang, sayur bayam pakai micin makannya di kulum-kulum. Sebelumnya mengucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ibarat umpame omongan orang tua kita anggap keramat, kita ngomongi kudu hati-hati. Ayah datang berserta rombongan dengan segala hormat, nganterin bintang tamu. Mohon abang terima dengan senang hati bang. Gak bisa bang, sate kambing harus ditusuk. Iya. Biar matang, lama masaknya. Iya. Abang-abang kagak boleh masuk sebelum penuhi persyaratannya. Jadi ada syaratnya bang. Tapi ada sate kambing kiloan, nggak ditusuk. Gak usah bang, gak usah. Oke. Kalau kayak gitu nanti kagak berantem nih bang. Ya, oke. Jadi sate kambing harus ditusuk. Satu kambing ditusuk, iya. Jadi ada palang pintunya bang. Ya. Oh, baik nih bang, nih saya turunin jawara saya bang. Ayo bang, lawan. Aduh. Wis. Aduh Dian, hati-hati Wis. Dian. Bahasa Inggris ada yes, ada no. Salam kenal, saya Rano Karno. Set. Awas Dian. Nggak, baru Tidak kali ada ini. asuransi. Ya. Baru kali ini saya mau pengen banting saya yang jatuh, Pak. Iya. Kalau gitu boleh. Masuk ini, masuk. Masuk. Aduh. Gian, salaman juga dulu dong sama bintang tamunya. Bang, makasih ya, Bang. Ada Rohali, Pak Alya. Ada Pak Lula Kamal dan ada Mpok Tika Bravani. Tepuk tangan dong untuk para bintang tamunya. Aduh. Mpok None Jakarta luar biasa. Sekarang pakai gitu ya. Belum lengkap. Apa? Harus ada merconnya. Petasan, Bang. Mercon Mbak, sambel Mbak. Bisa. Nanti diedit. Nah, selain bintang tamu, semuanya Mpok Cing dan juga kakak-kakak semuanya, ada panelis juga ini, ada Mbak Sujiwo Tejo. Tepuk tangan dong. Suji WTJ. Ada Abang Gian kita, tepuk tangan. Gian. Ada adik-adik kita yang ada di sini yang mau nonton Pompok semuanya. Selamat datang Pok Lula ya kita manggilnya kali ini ya, karena edisi spesial Jakarta, Pok Lula, Pok Aya dan Pok Tika. Kita pengen tahu deh, salam khasnya None Jakarta itu seperti apa sih? Boleh berdiri dulu. Kita mau lihat abangnya yang sudah pakai kostum Abang Jakarta, Gian juga boleh dong berdiri juga. Seperti apa salam Abang Jakarta? Gian tahu nggak? Tadi udah diajak. Tahu Udah. Oke. Kita mulai dari Abang Jakarta dulu. Ayo Abang. Assalamualaikum. Udah cocok jadi. Udah cocok ya? Udah cocok. Abang Jakarta cocok. Cocok. Kalau nonenya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, silahkan duduk. Udah lama banget sebenarnya ini. Tapi aku mau nanya dulu ke Mpok semuanya. Mpok Tika, satu kata tentang Jakarta saat ini. Ramai. Ramai. Baru mau jawab ramai. Mpok Alia. Saking juga ramai. Megah. Pak Lula. Cakep. Biar semangat ya. Nah, kan tugasnya Abang None ini kan mempromosikan, menjadi representasi kota Jakarta. Nah, kita juga pengen tahu bagaimana cara Mpok-mpok semuanya ini, masih ingat nggak cara mempromosikan tempat-tempat di Jakarta ala None Jakarta. Misalnya Mpok Lula, bagaimana cara mempromosikan M-Block misalnya? Kalau M-Block kita paling ngomongnya gini, kalau mau jalan-jalan anak-anak muda nih ya, ada tempat, kafe-kafe kumpul segala macam, boleh tuh ke M-Block yang gitu. Oh gitu ya? Ceritalah makanan apa yang ada di sana. Cuman memang kan nggak ada Betawinya ya di sana ya. Gampangan jualan Jakarta Fair sebetulnya. Karena langsung bisa tuh ada kerak telur, ada donat legend di sana. Artinya harus ada budaya di setiap ada tempat, budayanya. harusnya begitu Sayangnya ya? kalau M-Block kan nggak ada budaya di situ ya sebetulnya ya. Lebih ke arah lebih modern lah. Kalau Mpok Tika, bagaimana cara Mpok Tika mempromosikan Tanah Abang? Ya, Tanah Abang. Po, encang-encing, nyak babe, ya pasti itu. Ayo kunjungin Tanah Abang, di situ tempatnya pusat perekonomian. Kalau ada yang mau cari kain-kain murah atau mungkin mau jajan-jajan murah di situ, oh lengkap semuanya ada. Jadi ayo kita kunjungin gitu. Oke. Kalau Pok Alia
bagaimana cara mempromosikan ala None Jakarta, museum-museum di Jakarta? Kepada semua warga Jakarta dan juga yang bukan dari Jakarta, silahkan kalau berkunjung ke ibu kota tercinta kita ini, banyak sekali museum-museum yang bisa dikunjungi. Ada Museum Fathahillah dan juga ada museum keramik, ada museum gajah, museum nasional. Pokoknya banyak banget deh semua warga yang bisa didatengin di museum untuk kita melihat sejarah dari negara Indonesia kita tercinta ini. Sebelum saya serahkan ke panelis, saya mau tanya dulu mungkin ke Pak Lula. Dari semua tugas-tugas yang pernah dijalankan sebagai None Jakarta dulu, siapa sosok yang paling berkesan yang pernah ditemui? Karena berhubung waktu itu gubernurnya Pak almarhum Pak Wiyogo, ya dengan sendirinya Pak Wiyogo sama istrinya. Karena kan kita ngintilin dia kemana aja gitu. Apa yang membuat itu menjadi berkesan? Selain memang pas di zaman beliau. Iya, agak beda dengan zaman sekarang ya. Kalau dulu kan memang gubernur juga dipilih. Waktu itu adalah opportunity-nya sebetulnya. Jadi kita sebagai None dan Abang None itu ya dipakai banget gitu. Kemana dia pergi dia bawa supaya nunjukin ini adalah bagian dari budaya Jakarta. Jadi kita dihitung banget deh gitu. Semua acara mau ketemu siapapun juga pasti kita ada. Kan kita juga banyak yang nggak cuma saya doang ya, kan kita berlima tuh ada 5 pasang. Gantian kita semua. Sehari tuh bisa acara bisa 2 sampai 3 kali. Nah, satu lagi Pak Alia. Apa sih syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang None Jakarta? Kan kalau saya lihat itu kan semuanya pasti berkualitas, pintar, cerdas, cantik, ganteng semuanya. Tapi hal apa yang benar-benar menjadi penilaian utama yang memang harus wajib dimiliki lebih dari misalnya kontestan lainnya sebagai None? Waduh, berat juga nih. Kayaknya soalnya semua syarat-syarat yang tadi disebutin tadi deh kayaknya deh. Tapi sebagai seorang juri, jadi setelah puluhan tahun gitu ya, setelah menjadi None, sekarang tuh udah masanya tuh saya masuki jadi juri gitu, memilih Abang None Jakarta. Jadi memang semuanya persyaratannya itu yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa harus memiliki kecerdasan, kemudian juga integritas, kemudian wawasan, kemampuan berbahasa asing juga gitu. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah dia memiliki kemauan untuk menjadi Abang None Jakarta itu sendiri gitu. Jadi memang untuk menjalankan semua tugas, jadi tidak hanya berdasarkan pada kewajiban aja, tapi memang dari hati gitu loh. Jadi itu juga dilihat juga gitu ya, motivasi dia untuk menjadi Abang None Jakarta itu apa sih gitu. Itu yang biasanya pertama kali selalu saya tanyakan, motivasi kamu apa sih Bang Non mau ikut pemilihan Abang None Jakarta ini gitu. Nanti ketahuan tuh yang benar-benar dari hati atau punya tujuan yang berbeda gitu ya dari program-program yang kita jalankan gitu tuh kita bisa tahu gitu. Jadi motivasinya dulu apa. Oke, nah kalau Abang None ini kan juga bagian dari perwajahan budaya sebuah daerah ya Mbak Tejo ya. Menurut Mbak Tejo sekarang tuh masih relevan nggak sih bagaimana Mbak Tejo melihat para None-None yang dulu menjadi None Jakarta dan sekarang mereka juga menjadi sosok-sosok yang ternyata masih konsisten bergerak menjadi pribadi yang masih menjadi panutan begitu bagi dunia Abang None dan duta wisata. Mereka mantan-mantan itu tetap nyantol di sini sebagai kayak priayi gitu, priayinya Jakarta. Mungkin salah, mungkin nggak tepat di situ. Jadi kayak sesuatu yang pernah dimiliki Jakarta. Ikon. Ya, ikon. Ya, tetap itu nempel. Tika, Alia, Lula, Maudi kalau nggak salah ya, Maudi juga, Gosnadi. Jadi pernah jadi None Apa Betawi. Mbak Tejo dari kacamata Mbak Tejo sebagai budayawan yang membuat None Jakarta itu beda dari None daerah lain? Dia pinter. Aku pertama ketemu Tika di syutingnya Handung. Aku bukan berarti mau ngenyek artis Indonesia. Nggak semua artis punya otak gitu loh. Tapi, sorry artis-artis ya gitu loh. Tapi aku ngobrol sama dia di kaki 5 waktu nyambung gitu loh. Ngobrol sama Alia, ngobrol sama Lula, apalagi sama Lula gitu loh. Udah kemana-mana gitu. Atau memang ada persyaratan intelektualitas tinggi. Oke, kalau- di testing apanya itu. Jadi Kalau bicara cerdas, nah pasti dengan sendirinya satu pemilihan pengennya dapat yang cerdas dong. Tapi kalau saya ngerasa bahwa sebagai None itu, saya pasti mencari satu lagi yang namanya None Materials. Kok bisa None Materials? Itu ada faktor X yang kita nih sebagai None sebagai juri itu Sebagai kita juri udah punya rasanya. Nggak bisa kita jelasin, tapi yang paling gampang gini deh. Ada orang-orang yang waktu belum dikonde ya, nggak cereng gitu loh. Begitu mulai dikonde dengan kondenya None,
just kelihatan, dapet gitu loh auranya. Itu tuh none materials yang kita nggak bisa ceritain gitu. Gimana sih Oh itu yang berarti terus bisa menghubungkan. Ini kan kalau kita lihat kan ada hubungannya gitu loh, iya kan? Oh iya, mungkin auranya karisma. Ada aura yang satu sama garis. gitu. Nah, kalau begitu sebagai none ini punya pengaruh dan dampak bagi kehidupan masing-masing. Nggak mungkin Pok Tika bisa menjelaskan Cuman aku agak protes sebagai dalang tadi. Kenapa? Dipromosikan Museum Fathahillah, ada Museum Gajah. Harusnya, Mbak? Ada Museum Wayang. Iya, Di wayang Kota Tua. ada. Itu kota lain nggak punya. Iya, betul. Di Kota Tua. Betul. Adanya di Jakarta. Lengkap. Oke, gimana tadi Pok Tika dulu dampak atau efek sebagai none bagi kehidupan pribadi? Misalnya mungkin apakah tadi Pok Lula bisa langsung ngonde sendiri, nyepol sendiri begitu, atau kalau mungkin Pok Tika apa? Kalau untuk saya pribadi ya, menjadi none itu seenggaknya tuh mendekatkan saya kepada fitrah perempuan dewasa dengan benar. Jadi maksudnya dulu itu saya sebenarnya suka nggak peduli dengan penampilan, terus udah gitu ikut Abang None juga sebenarnya diajak karena teman-teman satu kampus itu lagi pada liburan kan. Akhirnya ikutan, terus udah gitu selama proses karantina kita banyak banget pelajaran-pelajaran yang entah public speaking, terus udah gitu juga ada table manner, terus ya itu tadi pakai cepol, dandan, terus how to behave, how to dress gitu. Itu tuh yang sebenarnya berpengaruh sih untuk pembentukan karakter ke depannya. Dan yang kalau di saya pribadi ngerasain banget adalah akhirnya jalur karir saya adalah diawali dari Abang None itu. Di mana saya ketemu oleh Om Deddy Mizwar, terus kemudian juga dari situ main film, itu tuh dari Abang None gitu. Kalau dari saya pribadi dampaknya situ. Padahal niat awalnya nggak ingin menjadi aktris. Oh, jadi apa Pok pengennya dulu? Saya ini kan jurusan ekonomi akuntansi, diharapkan oleh bapak saya itu menjadi anggota OJK. Tapi ternyata jauh. Tapi saya juga sering main teater juga, kebetulan sama anaknya Mbah juga waktu itu main di teater FE. Teater-teater aja sebenarnya. Iya, dari situ sih akhirnya kebuka jalannya malah ke arah entertainment itu gitu. Abang Gian gimana? Tertarik nggak setelah tadi mendengarkan pengalaman jadi none ternyata oke juga. Nah, Secara aura kan udah jelas ada kan ya, aura-auran kan ya. Aura-auran ada. Aura-auran kan Pak, udah jelas ada. Tapi tadi menarik tuh, kalau misalnya pada saat jadi juri, itu kan melihat peserta, pasti banyak banget jawaban yang kayak melestarikan budaya, itu pasti banyak banget. Nah, template-nya kan pasti begitu ya. Pertanyaannya adalah, tadi ada jawabannya adalah dari hati itu seperti apa sih? Pas dia jawab, wah ini nih, yang ini nih. Karena kan jawaban template-nya itu pasti ada. Nah, yang jawab dari hati itu seperti apa? Oke, jadi ini budayanya beda nih melestarikannya. Iya, jadi saya pernah dapat peserta gitu ya. Bukannya, maksudnya Jakarta tuh memang melting pot ya gitu. Jadi udah semua budaya itu ada di Jakarta gitu. Walaupun tentu saja sebagai Abang None itu yang dikedepankan itu kan melestarikan budaya Betawi lah khususnya gitu. Nah tapi karena melting pot itu bisa dibilang somehow nggak banyak orang Betawi yang ikut pemilihan Abang None lah gitu. Atau menang sebagai Abang None Jakarta gitu. Tapi saya pernah dapat seorang peserta gitu. Ketika ditanya motivasinya apa, terus dia bilang saya orang Betawi gitu. Saya orang Betawi dan terus dia bilang bahwa tidak banyak sepertinya pemenang Abang None Jakarta yang merupakan orang Betawi. Jadi saya pengen sebagai orang Betawi itu pengen menjadi abangnya lah gitu. Melestarikan kebudayaan saya sendiri gitu. Nah itu menurut saya ada motivasi lainnya lah. Dengan darahnya Betawi itu dia pengen menjadi abang Jakarta itu yang orang Betawi. Walaupun ya nggak ada persyaratan juga bahwa seorang abang atau none itu harus yang berdarah Betawi gitu ya. Yang penting kan warga Jakarta. Nah gitu. itu tadi misalnya jawabannya hampir semua sama seperti itu begitu. Apa yang menggugah misalnya Pok Aya ketika jadi juri, ini beda deh dengan yang tadi. Bagian mananya Pok misalnya? Kalau saya tuh selamanya gini, saya tuh akan melihat aura nonenya sama aura abangnya. Nggak bisa dibohongin. Lo boleh pokoknya boleh ngoceh apapun juga, ocehannya sama semua. Tanyain terus gimana caranya melestarikan. Itu aja jawabannya pasti beda. Pasti ada jawaban template.
kejar lagi dong. Kan kita juri. Iya, iya. Kalau juri mah udah mesti tahu dong caranya gimana, kejar lagi. Nah pas ngejar itu kita akan lihat gimana gelagapannya, gimana pas nggak gelagapan. Kayak Mbah Tejo nih, kita tanya, dia nggak bakalan habis kita tanya sampai apa juga deh. Udah tahu pasti jawabannya ada terus. Tapi kan kadang-kadang jawabannya nyambung apa nggak nyambung aja kita bisa Bisa apa dapat enggak, gitu ya.